beliau adalah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bertanya kepada kita sekalian. Kalau bapak-bapak bersahabat dengan orang kaya, kira-kira senang gak? Senang bayar. Bersahabat, mohon maaf, dengan gadis yang cantik, senang kira-kira? Senang bayar. Subhanallah. Bersahabat dengan bapak kepala desa misalnya, senang gak kisah? Senang bayar. Bersahabat dengan orang kaya, orang hebat, pasti senang kita. Tapi kalau kita bersahabat dengan malakul maut, kira-kira ada yang mau gak? Mau tidak mau. Mau tidak mau bersahabat dengan malaikat. Namun para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun manusia yang bersahabat dengan malakul maut, malaikat pencabut nyawa, kecuali Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam, beliau bersahabat dengan malakul maut sehingga datang ketika malakul maut ataupun nama lain malakul maut siapa Pak? Malaikat Israel. Malaikat Israel pencabut nyawa datang berkunjung malakul maut ke rumahnya Nabi Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh malakul maut, oleh Nabi Yakub, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa kamu datang ke sini wahai malakul maut? Kata Nabi Yakub, saya mau datang silaturahmi wahai Rasulullah. Saya mau datang berkunjung, hanya berziarah, bukan datang untuk mencabut nyawamu. Ngobrollah Nabi Yakub bersama malakul maut ataupun malaikat Israel tadi. Ngobrol beliau. Setelah itu berapa lama dia ngobrol, akhirnya pamitlah malakul maut. Pamit dari rumahnya Nabi Yakub alaihissalam. Sambil ucapan, sebelum dia pamit, kemudian Nabi Yakub ucapkan apa dia? Wahai malakul maut Israel, kalau kamu akan mencabut nyawaku nanti, tolong kasih tahu ciri-ciri ataupun bahwa saya akan datang ajal saya, kata Nabi Yakub. Kasih tahu saya bahwa ajalku sudah dekat. Kalau bahasa kita oke, baik. Nanti saya akan kasih tahu. Saya akan datangkan nanti ciri-ciri ataupun tanda-tanda bahwa saya akan cabut nyawamu sebentar lagi. Jarak waktu hadirin 1 tahun, 2 tahun belum juga datang malakul maut. Akhirnya suatu ketika datang malakul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi Yakub, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tumben kamu datang? Malaikat Israel, ya tumben saya datang. Untuk apa kamu datang? Aku datang untuk mencabut nyawamu. Allahu Akbar. Nabi Yakub terkejut. Loh, dulu tahun yang lalu pernah saya ngomong, kalau belum ada tanda-tanda jangan cabut nyawaku. Apa dijawab oleh malaikat Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, udah saya kasih tahu peringatan yang kasih kau, tapi kamu tidak sadar, kata malaikat Israel. Apa pertanda pertama bahwa ajalmu sudah dekat wahai Nabi Yakub? Kata malaikat Israel, yang pertama bahwa ajalmu sudah dekat, yang pertama coba lihat rambutmu. Rambutmu dulu hitam, sekarang rambutmu sudah mulai putih.
Jadi Pak, kalau rambut sudah putih, hati-hati. Berarti ajal sudah dekat. Rambutmu sudah putih, hitam dulu, sekarang sudah memutih. Bahwa ajalmu, tanda-tanda yang pertama adalah sudah dekat. Yang kedua, dulu kamu sehat, dulu kamu segar bugar, sekarang kamu sakit-sakitan. Kalau kita ada yang sakit pinggang, apalagi kita sudah tua Pak, tidak tahan berdiri lama, sudah sakit kita. Dan peringatan yang ketiga kata malaikat maut, dulu tubuhmu yang tegar sekarang sudah mulai membungkuk, sudah tidak mampu untuk berdiri dengan tegak. 3 peringatan yang aku berikan, sekarang aku cabut nyawamu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita yang singkat ini, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa umur tidak menjadi ukuran kita akan meninggal dunia. Kalau almarhum Vicky, berapa umurnya beliau sekarang? 55 Pak. Ya Allah, 55 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi, beliau meninggal 63 tahun Pak. Nabi dipanggil oleh Allah 63 tahun. Makanya hati-hati Pak. Yang malam ini ada yang berumur 62 tahun 11 bulan. Hati-hati Pak, tinggal 1 bulan. Kalau umur balik, umur Nabi. Ataupun yang malam ini 62 tahun 11 bulan 29 hari. Hati-hati, tinggal 1 hari Pak. Allahu Akbar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah, hari itu kami putar balikan di antara manusia. Ada kalanya kita di atas Pak, ada kalanya kita di bawah. Hari ini, malam ini kita sehat, siapa tahu besok kita dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering yang sampaikan bahwa umur itu ibarat buah kelapa Pak. Tahu buah kelapa Pak? Terkadang masih kecil, kalau bahasa Lomboknya itu masih motek. Ada yang dari Lombok juga ya? Banyak lu ini, alhamdulillah. Bahasa Lombok masih motek, masih kecil, jatuh. Ada yang belum berisi udah besar, jatuh. Ada yang sudah berisi, jatuh. Ada yang sudah tua kering, tidak jatuh-jatuh. Betul nggak Pak? Betul ya. Begitu juga manusia baru berawal lahir ke dunia, dipanggil oleh Allah meninggal. Masih muda, umur 10-15 tahun, dipanggil oleh Allah, maunya Allah. Udah 50-60, bahkan sampai 100 pun tidak mati-mati. Kalau bahasa Lombok wah terlupaan si malaikat. Denara, tidak ada orang yang dilupakan oleh malaikat. Hadirin jamaah yang Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Saya sekarang berhadapan dengan calon-calon jenazah Pak. Bapak-bapak mati, bupati mati Pak, gubernur mati, presiden mati, kadus udah panjang umur saya.
Petani mati, nelayan mati, kepala desa. Mudah-mudahan beliau panjang umur, tapi subhanallah. Tapi yang namanya ajal, idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal manusia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau bahasa Lomboknya, dembau tepejuru, dembau tepemuri. Tidak bisa kita minta, ya Allah cabut nyawa saya, ya Allah kenapa? Banyak utang misalnya, cabut nyawa saya ya Allah. Tapi kalau belum waktunya, tak akan bisa kita kembali kepada Allah. Tapi walaupun kita dalam keadaan sehat, datang ajal, tidak ada yang bisa menolak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita calon-calon mati, kepala desa mati, pejabat mati, ustaz pun mati. Ya Allah, mati Pak, kita mati semuanya. Oleh sebab itu, kalau tahu diri kita mati, sudah siap enggak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapapun yang ditanya, Pak, kalau saya tanya, kira-kira bapak-bapak siap mati atau tidak? Siapa? Siapa? Subhanallah. Kalau bicara masalah siap, mungkin kalau saya ditanya, Pak Ustaz sudah siap mati, kalau dia belum siap kayaknya. Kenapa banyak dosa yang kita lakukan? Orang yang meninggal itu, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kal gharikil mutagawwis, kata baginda Rasul, ibarat orang yang tenggelam. Kalau bahasa Lomboknya itu ibarat orang kecolak. Tahu kecolak Pak? Orang yang tenggelam di lautan, yang tidak ada apa-apanya. Sekarang saya mau tanya Pak, orang yang mau tenggelam itu kira-kira dikasih satu cerigen sama uang satu karung, bapak-bapak pilih yang mana kira-kira? Pak, kita mau tenggelam, dikasih satu cerigen sama uang satu karung, bapak-bapak mau ambil yang mana? Kenapa mau ambil cerigen? Karena lebih kita memilih cerigen. Kalau saya ditanya, Pak Ustaz mau ambil yang mana Pak Ustaz? Oh, kalau saya mau ambil dua-duanya. Kenapa? Saya ambil cerigennya, saya ambil kalau satu karung, enggak saya bawa semuanya, mungkin 3-4 bantal saya ambil. Iya kan? Kalau 4-5 bantal kita ambil, udah meriaran. Yang meriaran itu kita pakai beli mobil, bangun rumah, lebihnya ya bisa nikah lagi kan? Subhanallah. Hadirin jemaah. Kalau gharikil mutagawwis, ibarat orang yang mau tenggelam. Apa yang diharapkan oleh orang yang mau tenggelam? Doa. Doa dari kita semua, doa dari keluarga, anak dan putra dan putri kita yang kita tinggalkan. Almarhum ada yang beliau tinggalkan, putra putri beliau? Banyak. Banyak Pak ya? Berapa putranya Pak? 7. Ya Allah subhanallah. Beliau orang yang soleh, saya yakin dan percaya beliau meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, janji baginda Rasul, tidak ada manusia yang dibawa mati kecuali 3. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lah. Idza mata ibnu Adam, apabila manusia meninggal, apabila Pak Kades meninggal, saya meninggal, inqata'a amaluhu illa min salasin, maka terputuslah amalnya. Tidak bisa kita tanam jagung Pak, tidak bisa kita pergi nelayan ke laut Pak, tidak bisa kita bertani, tidak bisa kita berdagang, tidak bisa kita berbuat. Inqata'a amaluhu illa min salasin, terputuslah kecuali yang 3 yang tertinggal.
Mana yang tiga? Sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Bapak-bapak pernah masukkan ke masjid 500.000 setiap orang yang sholat 24 jam, orang yang sholat di masjid mengalir pahala bapak-bapak akan menerangi kubur kita. Sedekatin jariyatin aw ilmiyun tafawbi, ilmu yang dimanfaatkan. Seperti almarhum ini, subhanallah, beliau seorang imam, bisa ngaji dan bahkan diajarkan kepada anak-anaknya, kepada murid-murid beliau. Setiap bacaan Al-Quran yang diajarkan kepada murid-murid beliau mengalir. Dan yang terakhir, awaladin soleh yada'ulah, yaitu anak yang soleh yang ditinggalkannya. Makanya hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalau keluarga kita yang meninggal dunia habis sholat, jangan lupa bacakan Fatihah kepada orang tua kita. Karena apa? Karena kalkorikim mutagawis, orang-orang yang meninggal dunia itu adalah kalkorikim mutagawis, ibarat orang kecolak ataupun orang yang mau tenggelam, butuh pertolongan. Tidak bisa sholat dia Pak, tidak bisa dia berhaji, tidak bisa dia sedekah, kecuali hanya menanti pertolongan dari keluarga yang ditinggalkan. Tapi kalau kita meninggalkan anak yang soleh, tapi kalau kita meninggalkan anak yang salah, kita yang sudah meninggal, anak-anak kita teler di luar sana. Kita yang sudah meninggal dunia, anak-anak kita teler, mabuk di luar sana, akan menjadi azab bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalau bisa didik putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena itulah yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu saya berpesan kepada tiang sendiri dan kepada kita sekalian jemaah yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita banggakan? Seperti yang dia sampaikan tadi, beliau Bapak Kepala Desa, beliau meninggal, kira-kira jabatan Kepala Desa beliau bawa mati atau tidak Pak? Dibawa atau tidak? Tidak. Digantikan sama orang lain. Bisa digantikan oleh Kanda Pak Diman ataupun Pak Ketua BPD. Beliau tidak bawa jabatannya. Yang jabatan gubernur ketika beliau mati, mereka tidak bawa jabatan itu. Yang dibawa adalah, ya Allah, rumah yang bertingkat, tidak kita bawa. Jabatan yang hebat, tidak kita bawa. Yang hanya kita bawa adalah kain kapan Pak? Pakaian yang indah, jas yang indah, sorban yang hebat, jubah yang hebat, tidak kita bawa. Lalu pertanyaannya hadirin jemaah yang dimuliakan, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Orang sering bangga dengan jabatan yang hebat, bangga sehingga lupa dia kembali kepada Allah dalam keadaan telanjang. Harta yang berlimpah tidak kita akan bawa mati, hadirin jemaah yang berAllah. Yang hanya akan kita bawa mati adalah kain kafan malam pertama di dalam kuburan. Subhanallah, gelap gulita Pak. Di kuburan gelap gulita. Saya mau tanya Pak, kalau malam pertama, mohon maaf, malam pengantin baru kita kira-kira enak nggak Pak? Malam pertama pengantin baru, walaupun gelap-gelapan, mohon maaf, enak nggak? Enak Pak Kades ya? Subhanallah. Kenapa? Karena ada pasangan kita malam pertama ketika pengantin baru. Tapi pernah nggak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita bayangkan malam pertama masuk dalam kubur. Ketika kita di dalam kubur, ketika kita bangun, sebelah kanan tanah, sebelah kiri tanah,
Di atas papan, Pak. Bantal kita, kasur empuk dulu mana? Apa jadi bantal kita, Pak? Tanah. Pakaian kita yang jas yang baru, pakaian yang indah, hanya kain kapan yang kita bawa. Mana dulu pejabat yang hebat? Mana rumah yang berikat? Mana istri yang cantik memikat? Ibu meninggal, bapak-bapak meninggal. Kira-kira kalau ibu-ibu meninggal, bapak-bapak mau ikut nggak masuk kuburan? Oh. Betul, menangis kita. Matanya yang sebelah nangis, tapi yang sebelah apa dia bilang? Siapa gantinya katanya. Ya Allah, itu manusia, Pak. Malam pertama gelap gulita, yang menemani adalah kalajengking. Yang menemani adalah ular yang besar yang akan menggigit kita manusia, membusuk kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa yang kita banggakan diri jemaah yang dimuliakan Allah? Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Oleh sebab itu terakhir yang sampaikan kepada peringatan kepada yang pribadi dan kepada kita hadiri jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau toh kita akan kembali kepada Allah, kalau toh sebentar lagi kita akan dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ada milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau tahu kita diri kita akan seperti itu, sudah siap tidak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum ajal menjemput kita, ayo kita siapkan diri kita. Tiada lain dan tidak bukan amal ibadah, tidak lain dan tidak bukan lebih-lebih hari ini kita berada di bulan Syawal, yaitu bulan silaturahmi, memaafkan satu sama yang lainnya. Jangan ada dendam di antara kita, Pak. Ya, Pak ya. Jangan saling antara satu gara-gara sering yang sampaikan gara-gara pemilihan kepala desa 2 tahun 3 tahun tidak tegur sapa sama saudaranya. Ada yang begitu, Pak ya? Ada, Pak ya? Di Terus Santong tidak ada ya itu. Gara-gara pemilihan kepala desa 2 tahun 3 tahun tidak tegur sapa, Pak. Di Terus Santong insya Allah tidak ada. Di SP1 ada. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ancaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah, qatilur rahim wa jarusu. Ada 2 golongan manusia yang tidak akan dilirik nanti pada hari kiamat. Manusia ini 2 golongan tidak akan dilihat pada hari kiamat. Siapa mereka? Qatilur rahim, manusia yang suka memutus tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Seperti yang saya sampaikan tadi, gara-gara pemilihan dewan kemarin tidak tegur sapa sama saudaranya. Alhamdulillah min dzalik. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sebelum hari hisab datang, sebelum pertimbangan datang, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, hari yang tidak ada gunanya harta, hari yang tidak ada guna jabatan, hari yang tidak ada guna pangkat, gelar dan lain sebagainya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat adalah orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang menyambung silaturahmi, orang-orang yang tidak ada rasa dendam dengan saudara-saudaranya sendiri, walaupun salah temannya besar, tapi dia mau memaafkan akan saudara-saudaranya.
Oleh sebab itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum Syawal ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga yang hadir di tempat yang berbahagia ini, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada salah kata, apalagi bapak-bapak yang bergaul di sini pasti banyak kesalahan sama saudara-saudara kita. Oleh sebab itu mari kita rangkul antara satu sama yang lain. Seperti almarhum ini, kalau beliau tidak tegur sapa sama saudaranya, lalu siapa lagi yang akan melayani beliau sampai ke liang laharnya? Siapa lagi yang akan mengantarkan beliau? Beliau tidak akan mungkin mengantar dirinya sendiri kalau kita tidak tegur sapa sama saudara-saudara kita. Perhadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada diri tiap pribadi dan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu terakhir yang sampaikan, kalau ada kata-kata penyampaian yang kurang berkenan di hati orang tua kami insan dhaif, insan fakir Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimaafkan Pak ya? Bisa Pak dimaafkan nih? Kalau ada kata-kata yang keras, barangkali ini setelannya dari sana mungkin. Seperti inilah penyampaian dia, tapi insya Allah walaupun keras, tapi insya Allah keluar dari hati nurani ikhlas lillahi ta'ala. Saya hadir di sini di hadapan orang tua bukan merasa menjadi tamu. Saya hadir di hadapan orang tua saya yang ada di Pondok Sangkong ini adalah seorang saudara datang kepada saudaranya, seorang anak datang kepada orang tuanya. Untuk apa? Untuk menyambung tali silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya kata baginda Rasul, maka rajinlah bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita khususkan Fatihah kepada almarhum Pak Haji Darminto yang telah mendahului kita, Pak ya. Dalam kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lagi sekali Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa beliau. Allah maafkan segala dosa-dosa beliau. Allah lapangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat yang mulia insya Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terakhir kita khususkan kepada kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, diberikan keluar rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Syuraqul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya yang insan dhaif, insanul fakir Allah, manusia yang tidak punya ilmu, manusia yang tidak punya harta, manusia yang tidak memiliki apa-apa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah khilaf itu adalah kesalahan ataupun kesalahan kekhilafan yang pribadi sendiri. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wa la bur'un lima lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.